Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waetiani, NIM 03201360, kelas J, Prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Pada ilmu fisika, metode ilmiah memastikan didapatkannya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Jika tidak dilakukan metode ilmiah, maka eksperimen-eksperimen yang dilakukan akan meragukan dan tidak dapat ditetapkan hukum atau rumus yang jelas akan terjadinya fenomena fisik. Kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Hal-hal yang didapatkan dari penelitian seperti berbagai keterangan, penjelasan, atau uraian untuk digunakan dalam analisanya harus berdasarkan fakta, bukan dari hayalan, perkiraan, legenda, atau kegiatan sejenisnya. Yang kedua, bebas dari prasangka. Menggunakan prasangka dan pertimbangan berdasarkan subjektif tidak termaksud dalam metode ilmiah. Oleh karena itu, dalam penelitian ilmiah harus bersifat bebas dari kedua hal tersebut, serta menggunakan alasan dan bukti yang lengkap dan menggunakan pembuktian objektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisa. Prinsip analisa digunakan untuk memberikan arti terhadap fenomena yang kompleks. Tidak hanya itu, semua masalah harus dicari penyebab dan pemecahannya dengan menggunakan analisa yang logis. Yang keempat, menggunakan hipotesa. Hipotesa digunakan untuk menjadi pedoman penelitian dan sekaligus pedoman pemecahan suatu masalah. Selain itu, hipotesa digunakan untuk membantu dalam menentukan data yang harus dikumpulkan sehingga hanya informasi yang relevan dengan tujuan penelitian saja yang harus dikumpulkan. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Penggunaan ukuran yang objektif harus ada dalam sebuah penelitian atau analisa, karena dalam penelitian tidak benarkan dengan menggunakan metode perkiraan atau dengan perasaan. Yang keenam, menggunakan teknik kuantifikasi. Ukuran-ukuran yang dapat diberlakukan dengan teknik kuantifikasi antara lain adalah ton, mm, per detik, OHM, kilogram, dan sebagainya. Kuantifikasi yang paling mudah adalah dengan menggunakan ukuran nominal, ranking, dan rating. Tujuan metode ilmiah. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan ilmiah. Yang kedua, merupakan suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Yang ketiga, untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah pengumpulan data yang relevan. Sikap ilmiah. Yang pertama yaitu daya nalar tinggi. Yang kedua, daya ingat kuat dan logis. Yang ketiga, akurat. Yang keempat, konsentrasi tinggi, tidak mudah putus asa. Yang kelima, kooperatif. Yang keenam, tekun dan sabar. Yang ketujuh, bersemangat tinggi dan mempunyai motivasi yang kuat. Yang kedelapan atau yang terakhir, jujur dan tanggung jawab. Langkah-langkah penulisan ilmiah. Yang pertama, observasi. Pada kegiatan ini dilakukan karakterisasi objek dan analisis terhadap sifat-sifatnya. Yang kedua, identifikasi masalah. Menemukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis. Bersifat sementara karena belum adanya hasil objektif dari eksperimen. Oleh karena itu, hipotesis tidak bisa dijadikan kesimpulan hasil penelitian. Yang keempat, eksperimen, yaitu percobaan untuk menguji hubungan karakteristik dengan hipotesis dan prediksinya. Pada eksperimen, variabel-variabel yang berpengaruh pada proses fisik dikendalikan sebaik mungkin, sehingga peneliti benar-benar mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh pada hasil eksperimen tersebut. Yang kelima, analisis hasil.
Analisis hasil ini dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, terutama hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Jika tidak, maka dilakukan langkah-langkah sebelumnya. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan menjadi penutup dari langkah-langkah penelitian dengan metode ilmiah. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan dan menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat. Kesimpulan sejatinya dibuat dengan jelas dan dapat menggambarkan inti dari eksperimen dan tidak keluar dari inti eksperimen yang dilakukan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai metode ilmiah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.